Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku akan membahas soal pretest lagi, pretest PPG untuk semua mapel. Jadi silakan teman-teman, ini umum, bisa masuk ke mapel apa aja. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan informasi yang berkenaan dengan pretest PPG, lalu juga UP, dan juga tes P3K dan CPNS ya teman-teman. Sebelum memulai pembahasan soalnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari akan masuk dan membantu kita saat ujian nanti sehingga bisa langsung lulus dengan mudah. Jadi sekali tes langsung lulus. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, bagi teman-teman yang akan mengikuti pretest PPG, silahkan untuk latihan soalnya dan tryoutnya bisa diakses gratis melalui link di bio Instagram aku ya teman-teman. Jadi bisa diklik di situ lalu akan diarahkan ke menu-menu tryout dan juga kuis beserta latihan. Jadi bisa dicoba yang ada di situ ya teman-teman. Semoga membantu. Sebelum memulai videonya, aku mau membahas kuis terlebih dahulu. Jadi pertanyaannya adalah Vygotsky mengemukakan prinsip bahwa kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kultur. Model pembelajaran yang tepat diaplikasikan berdasarkan prinsip tersebut adalah A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Ekspositori, D. Berbasis masalah. Nah, di sini sudah disebutkan tokohnya ya teman-teman, Vygotsky. Nah, ini salah satu tokoh dalam ini ya teman-teman, model pembelajaran kooperatif. Nah, kita lihat di sini. Jadi Vygotsky ini seorang yang telah menyumbangkan pemikirannya mengenai perkembangan kognitif dan bahasa anak. Jadi Vygotsky ini mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak itu tidak lepas dari sosiokultural. Jadi sosial dan juga budaya tempat anak itu dibesarkan. Jadi pasti mengikuti dan dipengaruhi oleh itu dua faktor itu ya teman-teman, sosial dan juga budaya. Sesuai dengan model pembelajaran kooperatif, karena di dalam model pembelajaran kooperatif itu terjadi interaksi sosial, yaitu interaksi antara siswa dengan siswa yang lain, dengan guru juga dalam usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah. Jadi sesuai ya teman-teman. Nah, jadi di sini adalah mengapa jawabannya kooperatif. Karena di situ sekali lagi anak akan berinteraksi dengan orang lain. Jadi sosialnya masuk. Juga budayanya juga masuk karena budayanya mungkin akan berbeda-beda di suatu kelas misalnya. Pasti kan tidak akan dari situ semua asalnya satu daerah ya teman-teman. Mungkin ada teman yang dari daerah lain, jadi akan terpengaruh seperti itu. Budayanya juga akan ikut. Nah, lebih masuk kepada kooperatif ya. Kuis di video sebelumnya, jadi berkenaan dengan soal ini ya teman-teman, masih ada yang menjawab beragam. Jadi kebanyakan opsi C dan E. Nah, kita bahas ya teman-teman. Jadi aku bacakan kembali. Guru senior mendapat tugas membimbing siswa lomba. Anda melihat adanya kekurangan dalam pembimbingan yang bisa membuat hasil lomba tidak maksimal. Jika berada dalam kondisi seperti ini, Anda akan biarkannya karena tidak sopan mengomentari kinerja senior. B. Memberikan contoh bagaimana cara membimbing yang baik. C. Menyampaikan kekurangan tersebut dan minta izin untuk membantu membimbing. D. Secara diam-diam akan menemui siswa untuk membimbing dengan baik dan benar. E. Memberikan usul yang Anda pikir terbaik kepada pembimbing demi kesuksesan lomba. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, kalau opsi A sudah tidak mungkin. Opsi yang A di sini membiarkannya ini kurang tepat ya teman-teman untuk dipilih karena kita dianggap tidak bisa mengomunikasikan ide kita terhadap senior di sini. Dan juga jangan takut itu akan dianggap tidak sopan selama Anda baik-baik penyampaiannya seperti itu. Jadi opsi A ini salah. Nah, opsi B di sini terlalu angkuh kalau dipilih ya teman-teman karena memberikan contoh bagaimana cara membimbing yang baik. Apalagi di situ Anda sebagai junior tentu tidak pantas jika langsung memberikan contoh yang Anda pikir
Itu adalah cara membimbing yang baik seperti itu. Jadi opsi B di sini kurang baik dilakukan. Nah, opsi yang D secara diam-diam ini pasti tidak benar. Nah, opsi yang C dan E ini banyak sekali yang memilih. Di sini kalau pendapat aku lebih kepada opsi yang C ya, teman-teman. Karena kalau opsi yang D di sini, jadi memberikan usul yang Anda pikir terbaik. Yang Anda pikir terbaik belum tentu juga terbaik untuk senior Anda. Belum tentu juga terbaik untuk ini ya, teman-teman, siswa-siswi yang akan berlomba di situ. Walaupun itu demi kesuksesan lomba. Jadi di sini tampak kurang sempurna walaupun terdengar bagus juga. Beda dengan opsi yang C. Jadi kita sampaikan apa yang menurut kita kurang ya teman-teman, tentu dengan bahasa yang baik dan benar dan sopan juga, apalagi di situ adalah senior. Dan ada kata meminta izin untuk membantu membimbing. Di sini sopan sekali untuk dilakukan kepada guru senior. Jadi opsi yang bagus itu adalah opsi yang C. Karena kan konteksnya di sini di soal adanya kekurangan, maka kita harus sampaikan kalau opsi yang E kita pilih walaupun tampak bagus namun tidak sesuai konteks soal. Soal nomor 1, seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Nah, di sini kata kuncinya adalah mengidentifikasi masalah. Lalu masalah tersebut akan didiskusikan untuk mendapatkan solusinya. Nah, ketika anak sudah bisa memecahkan suatu masalah, maka itu dikatakan bahwa mereka sudah memiliki kemampuan kognitif ya, teman-teman. Jadi, kata kunci untuk kemampuan kognitif itu adalah mampu mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah. Jadi di sini aku jelaskan mengapa kemampuan kognitif itu erat kaitannya dengan pemecahan masalah. Jadi kan tingkatan kognitif itu ada dari C1 sampai C6, dari mengingat sampai mencipta. Nah, di tahap C1 dan C2 itu mengingat dan memahami. Nah, memahami masalah itu membutuhkan dua kemampuan kognitif dasar ini, yaitu mengingat dan juga memahami. Pada langkah ini, siswa diharuskan memiliki ingatan yang baik dan pemahaman yang mumpuni guna memahami masalah yang mereka hadapi. Nah, setelah itu ada C3 ya teman-teman. C3 itu adalah menerapkan. Nah, pada langkah ketiga ini anak dapat menyelesaikan masalah sesuai rencana yang sudah mereka rencanakan pemecahan masalahnya sebelumnya. Nah, di sini sudah tahap penerapan. Lalu tingkatan kognitif setelah itu adalah C4 menganalisis dan C5 mengevaluasi. Nah, pada langkah ini mereka sudah mampu untuk menyelesaikan masalah dengan tepat karena sudah dituntut di situ. Dan pada akhirnya adalah C6. Jadi pada langkah ini kemungkinan bisa teridentifikasi adanya konsep atau rumus baru yang tercipta pada pemecahan masalah. Maka dari itu, daya mencipta C6 ini bisa diketahui pada langkah terakhir pemecahan masalah. Itu mengapa kemampuan kognitif erat kaitannya dengan pemecahan masalah. Soal nomor 2, seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Inteligensi dan kognitif, B. Budaya dan pembiasaan, C. Keluarga dan lingkungan masyarakat, D. Emosional dan kepribadian. Nah, di sini ya teman-teman, justru kurang bersemangatnya pada jam setelah pembelajaran, berarti kan saat pulang. Saat pulang ia tidak mau pulang ke rumah, tidak mungkin berkenaan dengan intelijensi dan juga kognitif. Jadi kalau intelijensi berkenaan dengan hambatan ini ya teman-teman, menerima pembelajaran, lalu juga memecahkan masalah, menjawab soal-soal seperti itu. Lalu sepertinya kalau dilihat dari kasus seperti ini, karena dia tidak mau pulang ke rumah, kemungkinan besarnya dia bermasalah dalam lingkungan keluarga ya teman-teman, karena dia tidak mau pulang ke rumah. Dan juga mungkin lingkungan masyarakat, jadi lebih masuk ke ini, bukan budaya dan pembiasaan, apalagi emosional dan kepribadian.
Soal yang ketiga, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Nah, di sini kata kuncinya adalah kemampuan memotivasi diri. Berarti kan ini berkenaan dengan diri kita sendiri ya teman-teman. Jadi di sini lebih kepada yang emosional. Kalau kognitif ini kan seperti yang udah aku sampaikan tadi di pembahasan soal nomor 1 ya teman-teman. Kalau sosial pasti hubungannya dengan lingkungan sekitar. Moral juga tidak mungkin ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 3 ini lebih kepada kecerdasan emosional. Soal nomor 4, seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, kata kuncinya dia tidak ingin orang lain karena dia ingin mendominasi dan juga tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Nah, di sini intinya tidak ini ya teman-teman, individualis dia orangnya. Jadi tidak suka berbaur. Nah, di sini berkenaan dengan masalah perkembangan sosial emosional. Jadi dari kata sosial ini kan hubungan dengan orang lain ini berbanding terbalik dengan soal nomor 3 tadi. Ini kalau nomor 3 berkenaan dengan diri kita sendiri yaitu emosional. Lalu kalau soal nomor 4 ini tidak hanya emosional saja namun berkenaan dengan sosial juga ya teman-teman. Nah, di sini akan aku jelaskan bahwa peserta didik itu mempunyai beberapa kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan emosi. Untuk emosi di sini untuk menggambarkan sejumlah kemampuan mengenali emosi diri sendiri, mengelola dan mengekspresikan emosi diri sendiri dengan tepat, memotivasi diri sendiri, mengenali orang lain dan membina hubungan dengan orang lain. Nah, ini ya teman-teman. Tadi ini masuk kata kuncinya. Untuk yang kecerdasan moral, kemampuan untuk merenungkan mana yang benar dan mana yang salah dengan menggunakan sumber emosional dan intelektual pikiran manusia. Jadi tidak hanya emosional saja, namun juga sumber intelektual. Indikator kecerdasan moral ini adalah bagaimana seseorang memiliki pengetahuan tentang moral yang benar dan yang buruk. Kemudian ia mampu menginternalisasikan moral yang benar ke dalam kehidupan nyata dan menghindarkan diri dari moral yang buruk. Itu adalah kecerdasan moral. Lalu apa kecerdasan spiritual itu? Dari kata spiritual ya teman-teman, tentu ini berkenaan dengan agama juga bisa, eh, kepercayaan juga bisa. Jadi di sini juga disebut dengan kecerdasan ruhaniah. Jadi berkenaan dengan rohani kita ya teman-teman. Di mana kecerdasan ini menekankan pada syarat akan moral, kasih sayang, cinta dan memberikan kemaslahatan untuk umat. Jadi ada manfaatnya. Nah, ini berkenaan dengan rohani seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 5. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, dan D. Penalaran interkonvensional. Nah, di sini ya teman-teman, ini adalah penalaran menurut Kohbek ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada 3 saja, yang tidak ada itu adalah penalaran interkonvensional. Nah, kita lihat terlebih dahulu penjelasan berkenaan dengan ini ya teman-teman, 3 level ini. Yang pertama tentu adalah level pra dulu, jadi prakonvensional. Ketika anak tidak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral, penalaran moral dikendalikan oleh imbalan, yaitu hadiah dan hukuman eksternal, punishment. Dengan kata lain, aturan dikontrol oleh orang lain secara eksternal dan tingkah laku yang baik akan mendapat hadiah dan tingkah laku yang buruk mendapatkan hukuman. Ini masih berkenaan dengan reward dan punishment ya teman-teman. Misalnya ini untuk anak yang masih di bawah umur, jadi misalnya orang tua akan memberikan imbalan kalau dia berbuat baik dan benar dan akan memberikan hukuman jika ia berbuat salah seperti itu. Jadi belum mengerti. Jadi dia tahu kalau itu salah ketika orang tua memberikan hukuman dan dia tahu kalau dia telah melakukan hal yang baik dan benar jika orang tuanya memberikan
ini reward atau hadiah ya teman-teman. Nah, level selanjutnya adalah level konvensional, merupakan suatu tingkat internalisasi individual menengah, di mana seseorang tersebut menaati standar-standar internal tertentu, tetapi mereka tidak menaati standar-standar orang lain, seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat. Nah, ini masih menengah, udah ini ya teman-teman di atas prakonvensional. Mereka sudah menaati standar-standar tertentu, tapi terkadang tidak menaati aturan-aturan masyarakat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi masih menengah, bukan sepenuhnya. Berbeda dengan level pasca konvensional, di sini sudah suatu pemikiran tingkat tinggi di mana moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain lagi. Seseorang telah mengenal tindakan-tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan dan kemudian sudah bisa memutuskan berdasarkan suatu kode. Jadi sudah mulai dewasa. Perkembangan moralnya mencapai perkembangan moral puncak yaitu pasca konvensional seperti itu ya teman-teman. Semoga sudah bisa membedakan. Nah, di sini kata kuncinya ini moralitas sudah benar-benar diinternalisasikan ya teman-teman, sudah tidak didasarkan lagi pada standar-standar orang lain. Ini masuk kepada perkembangan level puncak. Jadi dari pra, lalu konvensional, lalu pasca ya teman-teman. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah opsi yang A. Soal nomor 6, lebih dari setengah siswa dari 30 siswa memperoleh nilai rendah. Tentang materi pembelajaran meneladani Nabi Ayub dikarenakan pembelajarannya terlalu verbalisme. Tindakan yang tepat oleh guru untuk meningkatkan hasil belajar siswanya adalah A. Menggunakan media gambar, B. Dengan strategi sosiodrama atau role playing, C. Demonstrasi depan kelas, D. Menggunakan media video. Nah, materinya apa? Pembelajaran meneladani Nabi Ayub. Nah, pembelajarannya sebelumnya terlalu verbalisme. Apa itu pembelajaran yang verbalisme? Nah, kita lihat ya teman-teman. Jadi verbalisme itu adalah peserta didik bisa menyebutkan kata namun mereka tidak tahu arti dari kata tersebut. Ini bisa terjadi karena cara mengajar guru yang hanya melalui penjelasan lisan atau ceramah, sehingga peserta didik cenderung meniru apa yang guru sampaikan. Jadi secara verbal seperti itu ya teman-teman. Nah, di antara media yang disuguhkan di opsi yang paling cocok itu adalah dengan strategi sosiodrama atau role playing ya teman-teman. Apa itu? Jadi sosiodrama merupakan metode pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam sebuah drama atau sandiwara. Para siswa diajar untuk menjiwai dan memerankan peran masing-masing yang telah ditentukan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Itu cocok untuk materi meneladani Nabi Ayub. Sehingga mereka benar-benar akan menjiwai peran bagaimana cara mereka untuk meneladani Nabi Ayub. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Soal 7. Setelah dilakukan pembelajaran menggunakan metode bercerita pada mata pelajaran sejarah Islam, terlihat bahwa siswa kelas 8 Sanawiyah mampu menjelaskan kembali sejarah yang diceritakan. Analisis data yang dapat disajikan dari deskripsi di atas adalah A. Studi pustaka, B. Kuantitatif, C. Kualitatif, D. Deskripsi analisis. Nah, di sini kan untuk menceritakan kembali ya teman-teman. Jadi sejarah Islam seperti itu. Maka seharusnya menggunakan deskripsi analisis. Apa itu deskripsi analisis? Nah, di sini penjelasannya adalah sejenis penelitian data yang membantu dalam menggambarkan, mendemonstrasikan, atau membantu meringkas poin-poin data sehingga pola-pola itu dapat berkembang yang memenuhi semua kondisi data. Jadi, dijelaskan di situ bagaimana siswa dalam bercerita. Jadi, apakah sudah lancar, lalu juga mampunya seperti apa, jadi bisa dideskripsikan di situ ya teman-teman. Dan di sini juga menceritakan kembali. Jadi mereka akan menangkap poin-poin yang sudah mereka dengarkan dan akan bercerita melalui versinya. Maka nanti analisis data yang dapat disajikan yaitu adalah deskripsi analisis.
Soal nomor 8, berikut upaya pengembangan profesionalisme berkelanjutan yang termasuk kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif secara berurutan adalah A. Mengikuti pelatihan pembuatan media, menciptakan model pembelajaran yang dimuat di media massa, dan membuat karya seni. B. Menulis jurnal, mempublikasikan hasil PTK di jurnal terakreditasi, dan menghasilkan model pembelajaran. C. Mengikuti diklat kepala sekolah, mempublikasikan artikel di jurnal internasional, dan mengikuti diklat pembuatan media inovatif. D. Mengikuti diklat teknis, lalu publikasi karya ilmiah di majalah terakreditasi, dan menciptakan alat pendeteksi kadar oksigen. Nah, di sini harus secara berurutan ya teman-teman. Jadi awalnya kegiatan pengembangan diri. Nah, kita kupas satu persatu. Opsi yang A, mengikuti pelatihan pembuatan media. Nah, kalau pelatihan diklat itu mengikuti diklat itu masuk kepada kegiatan pengembangan diri. Jadi, opsi A, C, dan D, hal yang pertama disebutkan adalah mengikuti kegiatan pengembangan diri. Kalau menulis jurnal ini sudah bukan, ini lebih kepada publikasi ilmiah ya teman-teman, seperti itu. Nah, lalu yang kedua tentang publikasi ilmiah. Kita lihat di opsi yang A. Jadi menciptakan model pembelajaran ini lebih kepada karya inovatif. Jadi opsi A sudah salah. Yang B ini sudah pasti salah ya teman-teman. Opsi yang C, mempublikasikan artikel di jurnal internasional, ini masuk kepada publikasi ilmiah. Udah ada kata publikasi juga di sini ya teman-teman. Jadi opsi C bisa jadi. Lalu opsi D juga bisa jadi karena publikasinya adalah karya ilmiah di sini di majalah terakreditasi. Nah, yang terakhir karya inovatif. Kita lihat tinggal opsi C dan D. Opsi C, mengikuti diklat pembuatan media inovatif. Ini mengikuti diklat lagi, bukan membuat media inovatif. Maka ini masih masuk kepada kegiatan pengembangan diri. Jadi opsi C sudah tidak mungkin. Tinggal opsi yang D, kita pastikan bahwa kegiatan terakhir merupakan kegiatan untuk menghasilkan karya inovatif. Di sini menciptakan alat pendeteksi kadar oksigen. Nah, dari kata menciptakan, pasti ini kan membuat sebuah karya. Jadi yang memenuhi ketiganya secara berurutan adalah opsi yang D. Lebih jelasnya, jadi aku tampilkan seperti ini dengan warna berbeda, sudah cocok ya teman-teman? Nah, soal nomor 8 tadi adalah soal terakhir dalam video pembahasan kali ini. Yang terakhir adalah kuis. Ilustrasi dari pesatnya penggunaan media dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari pada abad 21 ditandai dengan A. Interpersonal skill siswa yang mulai nampak dalam kehidupan sehari-hari. B. Peningkatan penggunaan medsos untuk melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik. C. Hasil belajar siswa yang mulai meningkat setelah menggunakan media dan teknologi digital. D. Teknologi informasi yang digunakan sebagai sumber belajar untuk meningkatkan pemahaman. Nah, sampai di sini ya teman-teman. Silakan berkomentar di kolom komentar mengenai jawabannya. Silakan ditebak, semoga betul, dan semoga nanti jika ujian bisa mendapatkan hasil memuaskan, yaitu bisa lulus pretestnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.